Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Politik Hukum kelas perbandingan mazhab 7A yang beranggotakan saya Mirza Ridho Hidayah, saya Muhammad Fadli Winata, saya Dili Hasma Fikir Al-Aflah, saya Doni Prayoga, saya Muhammad Erlangga. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh penting seputar hukum. Yang pertama, kami akan melakukan wawancara dengan seorang dosen sekaligus akademisi hukum. Kemudian yang kedua dengan advokat sekaligus praktisi hukum. Dan yang ketiga kami akan melakukan wawancara dengan seorang calon anggota legislatif. Baik, untuk narasumber yang pertama, beliau bernama Zulfikar SH. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus akademisi hukum. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, kami dari mahasiswa UIN jurusan perbandingan mazhab semester 7. Nah, kebetulan kami ada tugas UAS dari mata kuliah Politik Hukum, Bang. Jadi ada beberapa pertanyaan lah yang mau kami tanyakan sama Abang gitu kan, Bang. Perihal seputar tentang politik hukum lah gitu kan. Jadi awak lah nanya pertama, kira-kira dari pandangan Abang sendiri gitu kan, Indonesia ini kan negara hukum. Kira-kira hukum yang telah berjalan di Indonesia ini, apalagi sekarang lah yang baru-baru inilah gitu kan, kan banyak nih polemik-polemik yang terjadi gitu kan, baik di A, di B, di ini, di itulah gitu. Kira-kira menurut Abang itu memang kesalahan yang dibuat secara nyata atau memang itu hukum-hukum yang belum tuntas untuk dijalankan di Indonesia gitu. Oke, saya jawab ya. Nah, ini awalnya pertanyaannya ke produk hukumnya, Produk hukumnya atau ke yang menjalankan hukumnya. yang awalnya ini ke produk hukumnya, Bang. Apakah produk hukumnya itu telah benar untuk dijalankan di Indonesia ini, telah betul lah sampai saat sekarang ini gitu, menurut sudut pandang Abang gitu. Kalau saya rasa produk hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan itu merupakan produk hukum yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena produk hukumnya itu sesuai juga dengan kebiasaan masyarakat kita di Indonesia, apalagi berdasarkan sesuai dengan daerahnya masing-masing, yang menyeluruh juga sesuai dengan kebiasaan keseluruhan masyarakat kita. Nggak ada yang bentrok dengan kebiasaan kita gitu. Tinggal cara penegakannya. Sekarang yang menjadi polemik ini kan cara penegakannya. Bagaimana? Kemudian fungsi hukumnya itu apakah bisa antara hukum yang ditetapkan antara satu bidang kemudian ke bidang lain itu saling menutupin atau menjadi celah. Banyak sekarang ini kita lihat hukum itu setelah ditetapkan kemudian ada pula hukum setelahnya itu malah menjadi celahnya gitu, tidak menutupin. Dan itulah menjadi salah satu bahan untuk para oknum yang memang mencari celah hukum yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya yang harus ditingkatkan kembali, bagaimana para penegak hukumnya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, kalau saya rasa hukumnya saat ini sudah sangat-sangat bagus. Produknya itu sudah sangat-sangat bagus. Tidak ada untuk kekurangan. Entah nanti setelah dari ini kita kan mengikuti perubahan dan perkembangan. Nah, gitu. Oke, lanjut. Jadi Bang, untuk kan ada baru-baru ditetapkan sama pemerintah lah gitu tentang Omnibus Law gitu, Bang. Nah, itu kan salah satu produk dari politik hukum itu juga gitu kan, produk hukumnya gitu kan. Itu memang kan itu mengikuti juga dari produk hukumnya gitu kan, Bang. Nah, itulah hasilnya gitu. Jadi itu kesalahan dari oknumnya dalam memahamin hukum-hukum yang telah ada atau gimana gitu dari sudut pandang Abang? Kalau dari sudut pandang saya, Omnibus Law itu bukan kepada hukumnya, produk hukumnya, tapi kepada
oknumnya. Nah, satu lagi kurangnya sosialisasi untuk dipahami oleh masyarakat. Gitu. Jadi ketika memang ada dibuat produk yang baru, dipahamin dulu ke arah mana sebenarnya dan dibuat untuk apa sebenarnya. Bukan kita ngambil satu sisi, kayak kemarin pernah ada cerita undang-undang bahwasannya peliharaan yang masuk ke pekarangan orang lain itu denda 10 juta paling banyak, ya kan? Lucu sebenarnya, cuman kalau kita yang mendengar itu, tetapi kalau rakyat yang merasakan keresahannya itu membantu, kenapa tidak? Nanti dilempar mati ricuh. Ya. Itu dipandang. Jadi kalau memang ada penetapan hukum baru, pandang dulu kemana, pahamin dulu ke apa. Jangan langsung dibantah sesuai dengan kebiasaan kita, gitu. Karena bukan kebiasaan kita, kita bantah. Kita masih di Indonesia, bro, gitu. Bukan di adat kita, daerah kita. Tapi kalau katanya tadi masih perda, ya sesuai, silahkan. Lanjut. Jadi ada pertanyaan yang selanjutnya Bang, itu kayak mana pandangan Abang mengenai keputusan MK terkait usia cawapres yang berkaitan dengan Mas Gibran. Nah, bagaimana pendapat Abang mengenai hal tersebut? Oke. Nah, ini pendapat saya pribadi ya. Oke. Saya rasa untuk saat ini di zaman kita yang katanya udah Gen Z, ya kan? Bukan zamannya digital lagi, tapi udah Gen Z. Satu tingkat melebihi zaman itu. Jadi saya mendukung keputusannya. Kenapa? Kalau katanya pergerakan dan perubahan itu ada di tangan anak-anak muda, di saat inilah putusan itu berfungsi. Cuman jadi pertanyaan, yang menjadi figur generasi Gen Z-nya sudah layak atau sudah pantaskah berada di sana? Kan awalnya kenapa dibuat 40 tahun? Karena itu menghitung pengalamannya. Itu syarat sebelumnya juga, apakah dia sudah pernah menjadi wali kota atau gubernur, itu menjadi salah satu syarat juga untuk menghitung pengalamannya. Nah, saya rasa kalau dengan usia di bawah 40 tahun, di atas 30, itu sudah cukup untuk mencari pengalaman dari apa yang telah dilalui oleh Mas Gibran. Tapi belum teruji dan belum nampak juga kelayakannya. Nah, jadi yang perlu kita pandang, kalau hukumnya saya rasa cocok dengan generasi kita saat ini. Udah saatnya kita, generasi muda, untuk melakukan perubahan, penggebrakan. Saya malah lihat dari parpol-parpol lain itu sudah banyak yang mencalonkan tuh anak muda. Bukan kayak 10 tahun atau 5 tahun yang lalu dari parpol-parpol itu. Pasti yang kita tengok udah berubah, udah keriput. Pasti kan? Tapi saat ini yang usia kita pun udah pada naik. Gitu. Itu salah satu contoh perubahan, bentuk perubahan. Jadi kembali, saya seperti yang dibilang tadi dari awal, dari mana kita pandangnya? Pahami dulu. Nah, kalau memang kita udah paham, sesuai dengan perubahannya, ya silahkan. Jangan langsung terasa kita, wah ini nggak cocok, langsung dibantah. Ini nggak sesuai, langsung dibantah. Itu kan menurut kita, sesuai kebiasaan kita. Nah, saatnya kalau terkait itu saya setuju untuk kembali membuat perubahan. Figur generasi muda itu harus ada yang naik, gitu. Tetapi sesuai juga kelayakannya, tidak berdasarkan dengan otoriternya. Itu. Berarti kalau misalnya yang kami tangkap dari jawaban awal ini, kalau kita lihat putusan MK itu secara luas gitu, itu sebenarnya suatu yang positif karena itu memberi kesempatan untuk anak-anak muda gitu untuk kancah itu lebih tinggi lagi gitu. Tapi
yang jadi PR kita sekarang yang kita amati kan memang tak bisa dipungkiri bahwasanya ketika pengambilan keputusan itu kelayakan dari orang tersebut perlu kita pertanyakan, dan juga mungkin hal-hal kejanggalan seperti fenomena-fenomena nepotisme orang dalamnya itu yang sebenarnya menghilangkan citra baik itu dari citra baik dari putusan itu sendiri tadi gitu loh. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kami ingin tahu nih kira-kira pandangan abang sebagai seorang akademis lah kan, sebagai seorang akademis. Nah, konstitusi atau peraturan undang-undang itu kan suatu produk dari politik, Bang. Nah, adanya politik yang menghasilkan hukum yang menjadi acuan kita dalam menegakkan hukum gitu. Nah, menurut abang kira-kira apakah hukum-hukum yang ada di Indonesia ini sudah atau hasil-hasil produk dari politik ini udah positif atau enggak, Bang, kira-kira? Atau malah kebanyakan itu berpihak kepada oligarki gitu, kira-kira? Kalau itu sih enggak. Kembali, kita saat ini yang kita perlukan salah satu penegaknya yang pro kepada masyarakat menengah ke bawah. Kenapa dibilang oligarki? Saya rasa, ini pendapat saya pribadi, karena yang memahami hukum itu dari menengah ke atas. Kalau kita tengok lagi kembali pada masyarakat kita yang di kampung, ini daerah-daerah, paham gak mereka dengan hukum? Tapi ketika dijatuhkan satu hukum atau diikutkan suatu hukum, malah jadinya bentrok dengan kebiasaannya. Itu tadi, dari awal paham gak mengenai hukum itu gitu. Jadi ada perpanjangan tangan. Nah, disinilah tugas kita sebagai mahasiswa itu turun sebagai perpanjangan tangan antara masyarakat kepada pemerintahan, antara pemerintahan kepada masyarakat. Tidak secara langsung, artiannya secara pemahaman yang bisa kita kasih dan berikan kepada masyarakat itu sudah cukup untuk mereka memahami apa yang saat ini terjadi, polemik-polemik apa yang terjadi di negara kita, hukum-hukum apa yang telah berubah, atau hukum baru apa yang telah ditetapkan. Jadi kebutaan pemahaman, kebutaan ilmu pengetahuan itulah yang menjadi salah satu sebabnya. Dengan ranah mereka yang bukan akademik, kita yang sebagai mahasiswa itu menjadi salah satu kita. Nah, tugas kita di situ memperkenalkan itu dan memahami itu, menanamkan pemahaman kepada masyarakat awam. Kenapa dibilang ya kalau produk hukumnya ya kayak saya katakan tadi kebanyakan tuh positif, sangat positif. Tapi yang kebanyakan ini masyarakat yang membantah ini masyarakat yang kurang paham mengenai hukumnya. Kembali mau ketarik kemana nih? Hukum ini kan horizontal ya. Nah, itu tinggal kita mengarahkan kemana? Naik kah dia atau turun? Hukum vertikal, horizontal gini kan, horizontal itu mau dibuat horizontal atau vertikal, tergantung di kita. Mana? Nah kan masih dalam isu-isu hangat sekarang ini banget tentang pemilu ya kan. Banyak isu-isu diangkat dari zaman mereka menjejak pasangan-pasangan sekarang ini. Ada yang mengangkat isu politik identitas, Bang. Walaupun sebenarnya identitas itu banyak, tapi yang banyak sekali diangkat identitas itu dari segi agama. Itu yang banyak di dalam bahasa kita sekarang ini digoreng-goreng lah tentang politik identitas dalam isu agama. Nah, bagaimana menurut Abang tentang hal tersebut? Gini ya, mengenai politik identitas itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Sebelum Pancasila terbentuk pun, tahu nggak Pancasila yang 5 saat ini kita kenal sebagai ideologi, poin-poin pokoknya itu adalah hasil perubahan. Undang-undang adalah hasil amandemen, tahu kan? Nah, jadi dulu itu kan dibuat nggak usah jauh, yang dulu kita buat nggak usah jauh-jauh, ideologinya itu yang pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa,
Oke. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Ada yang tahu sejarahnya? Karena penolakan dari saudara-saudara yang di Papua yang notabene itu mayoritas Kristen gitu. Betul. Jadi itu politik identitas itu sebenarnya bahasa keren saat ini, benar yang dibilang tadi. Karena media sosial udah lebih mudah diakses, media sosial juga udah lebih gampang dikenalin. Jadi kita yang nggak tahu ini langsung temakan. Kenapa? Kalau dulu sulitnya itu ketika media itu ada televisi, itu harus melalui izin dari Kementerian Infokom kan? Kominfo. Nah, dari Kominfo. Saat ini mudah kan? Saking mudahnya antara hoax dan realita, kita nggak tahu yang mana yang benar. Kembali kepada kita, individualnya. Saat ini yang dituntut bukan bentuk lembaganya, tapi manusia dan masyarakatnya yang dituntut untuk lebih tegas dan lebih pintar dalam mengambil suatu keputusan ketika melihat atau membaca sesuatu yang tersebar di dunia digital. Nah, gitu. Jadi menurut saya kalau politik identitas itu adalah hukum yang tersirat, aturan yang tersirat. Kenapa? Karena gini, kalau kita lihat adat kita, nggak usah lah adatnya, tapi motonya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Ada oknum-oknum yang fanatik. Inilah yang menggoreng-goreng kata-kata politik identitas. Sebenarnya ini netral, cuman ada keserakahan dalam diri oknum yang fanatik. Kayak dibuat politik identitas. Nah, kalau sudah naik yang fanatik ini, kita lah nggak usah pungkirin. Di daerah yang salah satunya notabene-nya itu ketika pemimpinnya itu non muslim, bagaimana dengan rakyatnya yang muslim? Pasti mementingkan agama kan, masih kan? Nggak usah jauh-jauh tentang politiknya, nggak usah jauh-jauh tentang pemilunya, kebiasaannya aja masih kayak gitu. Cuman saat ini lebih dipanas-panasin aja, lebih digoreng-goreng aja, lebih enak gitu. Itulah. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, ini kan kita bentar lagi mau menghadapi pemilu ya, untuk memilih dari capres, cawapres, baik terus kemudian DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten, kemudian DPD. Nah, kalau kita membahas tentang pemilu ataupun pemilihan ini, memang dari kita di Indonesia ini, dari pendahulu kita, dari tahun-tahun yang sebelum kita itu kan memang sudah sudah menjadi kebiasaan gitu, bahwasanya kalau ada pemilu maka harus ada money politik, Bang, gitu. Jadi itu udah menjadi stigma di masyarakat kita. Itu bukan hal yang bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan gitu, Bang, di masyarakat. Contohnya ketika kita tanya masyarakat, kira-kira mereka itu memilih yang mana? Mereka akan bilang mereka akan memilih yang membayar mereka. Nah, itu jadi kalau kita sebagai akademisi, Bang, saya sebagai mahasiswa, Abang sebagai dosen, nah itu ketika kita ingin memperbaiki sistem ini, memang mungkin prosesnya enggak 1 tahun 2 tahun itu untuk menghilangkan money politik itu, tapi mungkin ada gagasan kita bagaimana supaya money politik ini bisa kita hentikan. Itu sebenarnya yang mau kita perbaiki itu dari pejabatnya yang rakus atau rakyatnya yang rakus, Bang. Nah, itu gimana kira-kira pendapat Abang? Gini lah, jadi kemarin ada kajian yang membahas tentang perkawinan. Jadi perkawinannya gini, kenapa mohon maaf itu banyak pelacur? Karena ada yang mencari. Istilahnya gitu. Oke, yang kedua, nggak usah jauh-jauh, kebiasaan kita. Kenapa ada handphone? Karena
karena ada yang membutuhkan. Money politik yang harus diperbaikin itu rakyatnya. Kenapa bisa ada money politiknya? Karena rakyatnya yang nerima. Seumpama gini, ketika salah satu dari kita mau mencalonkan jadi salah satu DPD, oke, ketika kita mencalonkan diri, kemudian dapil kita salah satu desa yang ada di situ, kan, desa atau kota yang ada di situ, kemudian kita menerapkan money politik di situ secara tersirat, tetapi masyarakatnya ini kaku, mereka paham agama, paham hukum, dan ekonominya udah menengah ke atas. Berlaku nggak? Enggak sih. Berlaku nggak? Nggak kan? Kalau dia memang masih rakus bisa juga tuh bro. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, kalau udah ekonomi ke atas, paham agama, pastinya tidak berlaku dong money politik itu. Berlaku. Jadi gini, yang harus disiapkan itu kita masih yang mahasiswa, mungkin saat ini diri kita, keluarga kita, itu yang harus kita jaga. Contohnya gini, di kantor ini, kantor MUI, saat ini ada beberapa yang menjadi caleg. Oke, mereka ketika menerapkan money politik di sini, menurut kalian bisa nggak? Bisa. Berjalan nggak? Kalau Oh kalau di dalam ini Di dalam kantor ini? kantor ini ya. Dan kepada pengurus-pengurusnya ini? Nggak bisa. Nah, anggap satu kantor ini sebagai satu wilayah desa atau kota. Yang kalau notabene-nya masyarakatnya kayak gini, salah satunya pengurus-pengurus kayak gini, pasti nggak berlaku money politik. Oh iya. Kemana mereka harus menjual produk money politik sementara yang menginginkan itu tidak ada? Itu. Ya, cara mencegahnya satu. Kalau untuk saat ini, diri kita dan keluarga kita itu dulu jauhin. Karena apa? Pernah dengar peribahasa gini nggak? Ketika orang besar itu, jangankan berbicara, kentut pun diagungkan oleh rakyat, oleh orang lain. Kita yang memiliki dibilang kemampuan, integritas, ilmu, ketika jangankan kentutnya, ngomongnya aja dianggap bagi kentut. Ngeri kan? Nah, solusinya itu cuma itu tadi. Kita cegah dulu diri kita sama keluarganya. Kalau itu udah bisa, nanti ketika kita punya wewenang, punya kedudukan, di saat itulah berlaku itu. Nah, sekarang money politik ini tergantung besarannya dan kepada siapa tujuannya. Ya sulit memang untuk saat ini karena negara kita negara berkembang, perekonomian masih dibilang sangat jauh untuk yang namanya Negara maju. dibanding dengan negara maju. Negara maju aja, salah satunya Jepang, itu nikah aja dibayar. Setelah nikah itu biayai. Keren nggak tuh? Saking majunya mereka untuk fokus ke dalam pekerjaan dunianya. Sementara kita, gitulah, tahu sendirilah gimana. Oke bang, dari beberapa hal yang tadi kita diskusikan itu kan saya setuju juga dengan pendapat abang bahwasanya putusan tentang pemimpin muda itu tadi itu sebenarnya setuju untuk menaikkan anak-anak muda. Nah, mereka akan ambil alih itu. Nah, jadi pemikiran kuno itu kadang bisa dimasuki oleh pemikiran modern kita, ya kan, Bang. Tapi yang jadi ininya kan, yang jadi permasalahan ya proses untuk putusan itu. Betul. Ada kepentingan di situ, mendadak sekali dan kepentingan itu terlihat jelas gitu kan, Bang. Nah, itu kan yang menjadi apa ya? Yang kita sayangkan itu. Kenapa proses untuk anak muda itu malah menjadi cacat untuk hukum gitu, untuk proses hukumnya. Nah, jadi seperti kita lihat di Singapura, mereka itu anak-anak muda tapi Singapura itu maju kan. Padahal mereka adalah negara kecil dibandingkan dengan kita negara besar. Kemudian juga membahas tentang money politik tadi. Saya setuju abang bilang kalau money politik itu sebenarnya ada karena ada yang membutuhkan.
Nah, abang tadi juga memberikan contoh kalau orang mencari lonte, dia akan mendapatkan lonte. Nah, ada tuh satu tokoh itu saya pernah dengar itu Buya Hamka atau Gus Dur itu bilang, ada yang bilang, Gus katanya, saya ke Arab tapi di sana saya menemukan lonte katanya. Itu gimana? Mereka kan negara Islam. Baru dijawab sama Gus Dur, iya saya juga ke Amerika tapi saya gak jumpa lonte katanya. Saya jumpanya ulama katanya. Katanya kan berarti kamu akan menemukan apa yang kamu cari gitu kan. Nah, itu juga poinnya berarti memang untuk money politik ini hal yang pertama harus kita lakukan itu kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Gitu kan, Bang. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Bang. Nah, kami kan minta pendapat Abang sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi. Nah, harapannya untuk kita Indonesia ini, baik dari politiknya maupun dari hukumnya, baik dari pelaksanaan politik ataupun pelaksanaan hukumnya ini sendiri, bagaimana harapan kita ini? Karena kita mau ganti DPR RI, otomatis yang akan membentuk produk hukum ini baru lagi orangnya. Nah, kira-kira dengan orang-orang yang baru ini, apalah harapan Abang untuk pelaksanaan hukum yang politik? Gini, politiknya itu mengikuti kebiasaan masyarakat kita itu udah bagus. Cuman kebiasaan-kebiasaan oknum atau orang-orangnya itu yang masih di bawah dari standar untuk kata bagus. Harapannya itu ya mudah-mudahan apa yang kita pilih untuk ini nanti, pemilunya ini nanti, itu menjadi salah satu kita untuk ijtihad kita lah untuk perkembangan negara kita menjadi lebih baik. Kalau katanya negara kita itu ada di tangan kita, ya di saat pemilu itulah aksinya. Realisasinya itu nanti terjadi waktu pemilu. Nah, jadi mungkin harapannya ke depan oknum-oknum ini yang bisa ditindaklanjuti. Kurang tegasnya aparat kita menindaklanjuti ini, makanya ini menjadi beranak pinak. Itu bener yang dibilang tadi mengenai keputusan MK, caranya itu yang salah. Keputusannya benar, caranya yang salah. Karena yang harus kita hindari saat ini, udah berpuluh tahun negara kita berdiri. Negara itu berdiri berdasarkan demokrasi, bukan kepada dinasti. Cuman saat ini dinastinya itu main halus. Itu juga yang serem memang. Nah, jadi tergantung di kita lah. Makanya untuk pemilu ini harapannya bukan kepada aparatnya saat ini, kepada rakyatnya. Bijak rakyatnya, maka akan naiklah pemimpin yang bijak juga. Karena saat ini pemilunya ada di tangan kita masih, bukan dinasti yang berdasarkan keturunan. Keputusannya kembali kepada kita loh. Yang merusak negara kita itu ya kita sendiri. Nah, gitu. Jadi itu harapannya kitanya dulu, baru mengharap lebih untuk orang lainnya. Oke lah, gini lah. Kalau ditanyain dari ini bahkan yang kalian perlu bahas, yang baru viral nih. Contoh dari kertas dari KPU itu cuma 2 paslon. Belum ada nih nggak? Belum dengar berita. Belum dengar berita kan? Belum. Itu baru viral. Paslon nomor berapa? Itu nggak ada nomornya ya. Kalau udah 2 paslon pasti 1, 2, tapi tidak 3. Ini sekarang ini lagi diterapkan contoh untuk pemiluhan. Tapi kertasnya cuma 2 pula. Dalam situ paslonnya. Nah, apa ini yang terjadi dengan KPU? Ada pertanyaan kan? Dan bahkan semalam beredar bahwasannya yang ada di luar negeri, TKI kita itu udah mendapatkan kertas apa untuk pencoblosan. Taiwan. Iya, itu udah dapat kertasnya. Keren nggak tuh? Udah kesana ya. Udah nyampe sana kertasnya. Nah, itu kembali kemana? Tergantung kita kan sebagai rakyatnya, kita yang memilih juga dan kita yang memahami kebijakannya. Nah, dari 3 paslon ini nanti dari tangan kita lah, dari kebijakan kita lah, dari pemahaman kita lah,
akan menjadi apa nanti Indonesia ke depannya? Tergantung sih. Sama kayak saya setuju dengan masa jabatan itu nggak bisa cuma 1 periode, harus 2 periode. Kenapa? Karena periode pertama itu membenarkan Prokja yang dari sebelumnya, periode kedua itu menuntaskan Prokja dia. Itu, tapi kembalilah kepada individu kita. Harapannya rakyat kita yang saat ini acuh tak acuh dan udah terbiasa dengan adat namanya money politik. Kayak mana nggak biasa kalau ekonominya pun ditekan. Betul, betul. Jadi serba salah. Masalah ya, Bang. Kecuali gini, kalau kita sultan yang punya uang banyak, kita mencukupi ekonominya, pasti nggak akan ngaruh money politik. Iya sih. Karena kalau kita bilang jangan terima itu kan nanti demokrasi rusak, ya aku makan katanya. Iya. Mau apa Sekarang lagi? kita nyangkut itu. Apa yang nggak kurang? Peraturannya ada, bahkan fatwanya ada, hukumnya udah keluar loh, hukum Islamnya itu haram. Jelas, nggak ada di situ namanya untuk tawar menawar, untuk disanggah, nggak ada. Tapi apa? Tetap terlaksanakan. Kalau kata udah urusan perut, dari perut larinya ke nyawa. Itulah paling harapannya, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang maju, tidak dengan keberlangsungan masa yang lama, tidak berlarut-larut. Dan untuk generasi muda agar melek mengenai politik dan juga masalah ekonomi, karena dari situlah negara ini akan berkembang untuk kedepannya. Oke lah. Oke Bang, mungkin cukup ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih lah pada Bang sebesar-besarnya karena sudah mengizinkan kami untuk kita berdiskusi di sini. Meskipun ini udah larut kali kan, ya itu sebenarnya. Tapi Abang dengan rela hati kami menerima kami di sini. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bang. Nah, kemudian kami dari mahasiswa Winsu Perbandingan Mazhab kelas PM7A, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak penerimaan dan juga pencerahannya kepada kami. Pencerahan lah. Baik Bang, makasih banyak Bang ya. Oke lah. Sorry lah ya. Makasih, Bang, ya. Penjamuannya kurang mantap ya. Ya, Bang. Oke, kita foto bersama dulu. Matikan lah. Oh iya. Nah, baik ini tadi video wawancara dari narasumber pertama kami, yaitu dari kalangan akademisi hukum, yaitu Bang Zulfikar Esa. Nah, selanjutnya adalah video wawancara dari narasumber kita yang kedua, yaitu dari pihak praktis hukum, yang mana yang bakal kami wawancarai ialah Abang Salim Khan SH, yaitu salah seorang advokat yang berkantor di Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya seperti yang aku bilang kemarin Bang, kami mahasiswa Perbandingan Mazhab semester 7 mau mewawancarai atau kita bincang-bincang lah terkait politik hukum yang ada di daerah kita atau terkait di Indonesia gitu. Dan juga wawancara ini sendiri sebagai tugas ujian akhir kami di mata kuliah politik hukum. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal kami tanyakan ke Abang selaku advokat di sini Bang ya, selaku praktis hukum. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin awak pengen tanya, menurut Abang pandangan Abang gimana nih? Kita kan Indonesia itu kan negara hukum gitu. Nah, negara hukum. Sepemahaman Abang atau selama Abang berkecimpung di dalam dunia penegakan hukum, menurut Abang bagaimana tingkat penegakan hukum kita di Indonesia ini? Apakah sudah berjalan baik atau memang banyak kekurangan di sana sini? Mungkin itu pertanyaan pertama, Bang. Oke, baik. Terima kasih kepada adik mahasiswa dari UIN ya. Ya, dari Win. Perkenalkan, saya Muhammad Salim SH ya. Saya advokat ya kan di kantor Paham Sumatera Utara gitu. Baik, tadi pertanyaannya kan terkait bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini berjalan baik atau tidak gitu, khususnya di Sumatera Utara gitu ya. Ya, kalau menurut pandangan saya selaku praktisi hukum ataupun advokat ya, di Indonesia sendiri khususnya di Sumatera Utara ini, penegakan hukum itu masih belum berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masih banyak
masalah-masalah atau persoalan hukum di Indonesia atau di Sumatera Utara ini khususnya ya kan, yang tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum itu sendiri gitu. Di mana rasa keadilan itu didapat oleh masyarakat yang kecil gitu. Di mana kan tadi dibilang negara kita kan negara hukum gitu ya. Seharusnya kan yang memerintahkan hukum, bukan manusia gitu. Karena kan kebalik gitu kan sekarang nih kan. Manusia karena kemudian dia punya power kekuasaan itu tadilah dia menggunakan hukum tadi gitu, mau menjalankan hukum tadi gitu. Jadi walaupun saya rasa di khususnya Sumatera Utara ini untuk penegakan hukumnya masih memprihatinkan. Kecil lah, banyak kasus-kasus contohnya seperti saya yang pernah kami alami juga kan, yang pernah kami tangani juga di daerah pelosok lain, kami buat laporan, sampai sekarang prosesnya lambat gitu. Tadi gitu. Salah satu tadi moral penegak hukum tadi itu masih kurang gitu. Karena apa? Klien kami itu tidak punya uang, jadi mereka punya uang gitu, supaya itu tidak lanjuti gitu. Banyaklah kekurangan-kekurangan. Oke, baik. Berarti menurut Abang sendiri kalau kita kasih rating mungkin masih belum berjalan dengan baik lah, karena mungkin cenderung hukum itu bukan menggerakkan manusia, tapi manusia yang malah menggerakkan hukum untuk kepentingan pribadi, seperti itu Bang ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Baik Bang, jadi Abang kan ini posisinya sebagai advokat ya Bang, yang melaksanakan advokasi gitu kan. Nah jadi menurut pandangan Abang gitu kan Bang, secara sudut pandang Abang lah gitu, kira-kira fungsi atau pentingnya politik itu dalam demokrasi itu gimana Bang? Fungsi. Ya fungsi dari politik itu Politik untuk atau fungsi partai politik ini bisa fungsi partai politik dalam berdemokrasi lah di negara kita gitu Bang. Kalau dia fungsi politik ini sebenarnya kalau itu luas artinya, banyak artinya gitu kan. Karena kalau fungsinya ini, kalau fungsi politik ini dia tujuannya itu buat aturan kebijakan ya gitu. Nah kalau fungsi partai politik tadi itu tadi memfasilitasi dia ya kan, memfasilitasi kayak merekrut anggota masyarakat lah gitu untuk berpartisipasi di partai politik tadi gitu. Dan intinya kalau dia partai politik ini kan hanya untuk tujuan tertentu dia, golongan tertentu dia gitu, hanya untuk golongan tertentu aja, misalnya partai A aja yang diapakannya gitu, atau kadernya aja gitu kan. Kadang udah ada contohnya kan, yang berkuasa sekarang ini gimana ya kan, dari 10 tahun berkuasa dia hanya mementingkan partai politiknya dia sendiri gitu. Itu tadi, itulah fungsi partai politik tadi gitu. Sebenarnya tidak seperti itu kalau dijalankan sesuai dengan aturannya, sebenarnya nggak seperti itu gitu seperti tadi. Jadi Bang, di Indonesia ini kan banyak nih bermunculan partai-partai politik baru nih gitu kan Bang. Jadi menurut Abang bagus partai politiknya itu dicukupkan jumlahnya, misalnya di Indonesia kita cukupkan lah partai politik yang ada itu dan bisa mengusung calon gitu kan Bang. Itu 8 misalnya, atau memang lebih bagus banyak partai politiknya gitu Bang. Sebenarnya sudah ada contoh ya, dulu di Orde Lama itu 3 partai politik sebenarnya kalau menurut saya sih dulu sih bagus sih, berjalan dengan baik. Dan ternyata begitu reformasi berkembang lagi kan, menjadi banyak partai politiknya. Sebenarnya ada baiknya dan ada buruknya juga gitu. Semakin banyak partai politik itu, kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya semakin tidak bagus gitu. Karena banyak kekurangan, banyak kepentingan gitu. Sebenarnya kenapa mereka berbentuk buat partai politik gitu ya? Karena mereka merasa saya gabung ke partai si A itu tidak tahu apa-apa. Kalau saya jadi ketua umum kan jadi menteri kan gitu. Itu tujuan mereka itu gitu, bukan mencari solusi untuk masalah masyarakat gitu. Itunya. Kepentingan sendiri gitu mereka buat partai politik itu. Nah, karena dulu kan ada 3 partai itu mana kayak P3, PDI, Golkar juga gitu. Dapat semua gitu, walaupun dulu Orde Lama dulu belum saya rasakan dulu ya, belum lahir juga kan. Kalau kami bilang enak tuh zaman saya gitu, Soeharto gitu, sebenarnya sih ada enaknya dan enggaknya juga sih gitu. Kalau masalah enak atau enggaknya sih ya kami yang rasakan dulu ya kan gitu. Nah, sekarang ada handphone, ada laptop, itu kan nggak ada gitu ya. Oke Bang, menyambung tadi ya Bang. Tadi kan Abang bilang ada menyinggung tentang masa Soeharto gitu kan. Nah, saya tahu kita kan masa Soeharto ini kan itu
menggunakan sistem yang namanya militerisme, Bang. Jadi nggak pakai demokrasi dia waktu itu kan. Jadi bahkan kita sekarang kan kalau di dunia akademisi ataupun di masyarakat kita selalu menggaungkan bahwasanya ayo kita tegakkan demokrasi yang sebaik-baiknya, bagaimana kita berunding dulu, kita berembuk dulu baru menghasilkan sesuatu gitu kan. Tetapi terkadang gini Bang, TNI ini kadang mereka ketika bergabung dengan masyarakat, misalnya kita ada rapat di masyarakat begitu Bang, mereka bergabung. Nah biasanya masyarakat ini tidak berani karena TNI itu terkadang mereka membuat suatu keputusan itu berdasarkan pilihan mereka sendiri gitu Bang. Jadi kan ada ketimpangan gitu Bang. Kita yang dari masyarakat mengatakan bahwa demokrasi harus kita gaungkan, demokrasi yang bagus harus kita laksanakan di Indonesia. Tetapi malah ada oknum-oknum yang yang bisa kita bilang sebagai teladan lah. Contohnya TNI ataupun polisi, mereka malah mengambil kadang main hakim sendiri dan lain sebagainya Bang itu. Kira-kira menurut Abang gimana kita menyikapinya itu? Kami sebagai akademisi dan Abang sebagai praktisi hukum untuk melihat itu gitu. Nah kalau untuk zaman dulu ya, Soeharto dulu sebenarnya kita dibungkam itu, kita tidak boleh bicara. Kalau kita bicara mengkritik pemerintahan Soeharto dulu kita hilang, itu dulu masa-masa kami dulu gitu. Nah itulah kalau kita tidak bisa mengkritisi pemerintah gitu. Nah kalau sekarang kita bisa mengkritisi pemerintah, dan kita sama aja sebenarnya sih, masuk penjara juga kan gitu. Jadi sama-sama dibungkam juga sebenarnya gitu. Kalau demokrasi kita itu tadi. Nah kalau terkait netralitas TNI tadi itu di zaman Soeharto juga seperti itu juga gitu. Jadi karena latar belakangnya Pak Soeharto dari itu jenderal ya kan, semua TNI itu digerakkan dia semua gitu. Nah kalau untuk sekarang seperti yang tadi terkait terjadi tindak pidana ya, masyarakat tadi di hakim sendiri. sendiri itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau TNI yang melakukan itu kan ada undang-undang sendiri gitu kan. Kalau militer dia ada peradilan militer gitu. Tapi kalau polisi yang melakukan itu maksudnya ke peradilan umum gitu. Itu dia gitu. Terus tadi ada yang tadi lupa saya tadi. Ya gimana lah kalau kita menyanggapi itu Bang, kami sebagai mahasiswa, Abang sebagai penegak hukum atau praktisi hukum gitu dalam menyikapi itu. Untuk menyikapinya itu ya kita ya gimana ya, harus mengatur perubahan lah ya kan terhadap undang-undang kita atau aturan-aturan hukum kita di ini. Kalau apalagi kan sebagai akademisi gitu kan harus diterapkan lah atau misalnya lain atau kasih pemahaman gitu kan. Kayak kami juga selaku praktisi hukum juga seperti itu juga gitu kan. Misalnya jangan melakukan hal-hal yang tidak di luar dari kemampuan kita atau pendapat kita, tidak boleh kerja pidana atau apa gitu, karena kan konsekuensinya kan besar, berat itu. Apalagi kalau main hakim sendiri itu kan dia tidak boleh gitu. Kalau misalnya ada pencurian atau begal atau mana sebenarnya walaupun dia bersalah, kalau dalam hukum itu kan tidak boleh gitu. Diserahkan kepada yang berwajib. Gitu. Jadi kita tidak boleh menangkap sendiri, tidak boleh apa. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Jadi ini kan kita mau masuk ke kontestasi pemilihan capres dan cawapres gitu Bang. Jadi ada dua isu yang unik, yang menarik nih, yang timbul akibat kontestasi ini Bang. Di situ yang pertama ada politik dinasti, ada politik identitas gitu Bang. Nah, kita tahu bahwa memang mereka menonjolkan identitas mereka untuk meraup suara itu tadi. Tapi kadang kita tidak melihat itu ketika mereka tidak sedang mencari suara gitu Bang. Jadi mereka seperti itu ketika kita melihatnya ketika mereka mencari suara saja. Kemudian ada isu tentang politik dinasti itu, kira-kira bagaimana kita menyikapinya itu? Nah, kalau terkait politik identitas ini sebenarnya udah bukan hal yang baru lagi nih kan, 5 tahun sekali itu muncul itu. Sebenarnya kalau terkait identitas tadi kita dari lahir pun sudah memiliki identitas gitu. Kita sudah berpolitik di situ gitu. Dari kecil kita sudah berpolitik kan. Kayak misalnya dulu kita sekolah dulu SD kan ada ketua kelas, sekretaris, bendahara gitu. Nah, kita udah berpolitik gitu. Nah terkait identitas tadi ini kan muncul kan karena adanya mayoritas dan minoritas gitu. Ada perbedaan itu tadi gitu. Nah, kenapa
ini kan awalnya kan dari eh, apa politik identitas ini kan dari biopolitik sebenarnya munculnya itu. Tadi kan ada perbedaan-perbedaan gitu. Sebenarnya kalau gak ada masalah sebenarnya identitas politik ini sebenarnya dan tidak melanggar hukum itu. Apalagi dalam konteks pemilu ini gitu. Tidak ada yang dilanggar itu sebenarnya. Boleh saja, sah saja itu sebenarnya. Gak ada masalah kalau menurut saya ya. Kalau mengenai politik identitas tadi gitu. Karena kan cuma kita punya identitas gitu. Misalnya si Fikri dari caleg lah, kan agamanya Islam, sukunya Jawa, sukunya apa gitu. Apa harus dihilangkan? Harus dihilangkan gitu. Apakah harus diganti nama jadi Nusantara gitu ya? Kan enggak juga kan gitu. Sesuai dengan identitas dia gitu. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian ini Bang, politik dinasti itu Bang. Kalau politik dinasti itu tadi ya itu kan dari zaman-zaman dulu juga sudah ada juga gitu, ada zaman kerajaan. Cuman kan ini kan dalam pesta demokrasi sebenarnya itu tidak dibenarkan juga buat gitu kan. Karena kan sebenarnya itu kan sudah dihapus itu dari Soeharto dulu kan sebenarnya Soeharto nggak ada di dinasti politik ya. Anaknya sendiri aja kemarin kan mau jadi menteri kan nggak ada juga kan si apa itu kan. Munculnya dinasti politik ini kan kita karena adanya peluang gitu, karena ada kesempatan gitu ya, bakalan siapa lagi yang lanjut setelah aku nggak ada lagi, anakku yang melanjutkan gitu, atau menantuku yang melanjutkan gitu. Itu tergantung kita lah ini sekarang mau milih yang mana, mau menerapkan yang mana, mau mengikuti yang mana gitu. Kalau kita suka dengan politik identitas tadi, ya udah kita ini lah ikuti lah. Kalau nggak suka kita lawan gitu. Contohnya jangan disamakan ya, kalau ke Jogja kan memang kan itu kan yang dari turunan kerajaan sultan itu sebenarnya bukan politik bukan dinasti politik itu sebenarnya gitu. Ini kan kita demokrasi ya kan, republik itu. Jadi kan memang udah ada aturannya, ada ruang gitu. Cuman untuk tadi kembali ke masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya suka dengan itu, misalnya bapaknya jadi presiden, terus kemudian anaknya lagi presiden, nah itu aja lah satu keluarga lah gitu. Ya, kan tentu kita juga Masyarakat menyikapnya gimana, ya masyarakat kembali ke kita juga gitu. Suka nggak kita dengan dia gitu. Kalau nggak suka jangan kita inikan gitu. Kalau kita setuju dengan dinasti politik tadi, ya udah harus menerima konsekuensinya. Kalau saya pribadi saya nggak setuju itu dinasti politik tadi gitu. Beri kesempatan kepada yang lain-lainnya gitu. Jadi terkait hukum nih Bang, konstitusi itu kan adalah ataupun hukum ini kan adalah produk dari politik itu sendiri. Jadi bagaimana pendapat Abang tentang apakah politik di Indonesia ini sudah menghasilkan produk hukum yang baik, yang bersifat positif atau malah sebaliknya gitu? Produk hukum di Indonesia ini, bagaimana pandangan Abang? Sekarang lagi gunjang-ganjing kan ini kan. Karena kita kan 5 tahun sekali kan memilih wakil kita di sana tuh di DPR gitu. Itu tadi lah. Mereka lah yang membentuk undang-undang tadi gitu. Nah kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya yang sudah ya. Kalau substansinya sih sudah positif sih gitu. Cuma pelaksanaannya aja. Walaupun ada beberapa isinya itu pasal walaupun udah diuji di MK tetap aja juga kan. Cuman kalau menurut saya udah positif lah, udah bagus lah gitu. Pada yang lalu dulu gitu ada perubahan. Menurut tadi kalau sekarang ini balik jadinya itu yang perlu kita rubah gitu. Jangan pula lagi manusia yang berhukum, dia kan hukum untuk manusia gitu. Kita kembalikan lagi negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Berarti kalau misalnya dari percakapan kita nih Bang, sebenarnya yang jadi masalah dalam penegakan hukum di Indonesia ini kompleks juga gitu, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan identitas, mungkin berkaitan dengan dinasti, karena memang tak bisa kita pungkiri setiap orang tuh punya kepentingan masing-masing gitu Bang ya. Setiap orang punya kepentingan masing-masing, pihak TNI punya kepentingan masing-masing. Mungkin kita menganggap tinggal beberapa tindakan yang mungkin kita anggap represif dari aparat ini tuh suatu yang sebenarnya tak benar, tapi mungkin menurut etik mereka hal itu dibutuhkan untuk menjaga ketertiban mungkin Bang. Memang dalam menyatukan persepsi ini agak sulit gitu, apalagi
kita sekarang itu kan di negara demokrasi, di negara yang katanya bebas, yang orang-orang mau bebas berpartai, terlepas dari kepentingan apa yang mereka punya di setiap partai itu, yaitu internal mereka sendiri gitu Bang. Dan juga memang saya cukup sepakat sih sama pendapat Abang tadi, bahwasanya sebenarnya produk dari politik kita ini atau hukum itu sudah cukup positif gitu, walaupun tak bisa kita pungkiri banyak pasal-pasal cacat di sana sini, namun secara Ini pasal titipan lah. pasal titipan. Nah, tapi secara umumnya sudah bagus Bang ya. Memang kembali lagi pada proses penegakan hukumnya gitu, pada kita lah sebagai penegak hukum gitu, sebagai masyarakat, sebagai mungkin itu yang mungkin masih bermasalah Bang. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ini kan kita udah mau masuk pemilu nih Bang, berarti ya kita bilang lah Indonesia baru bakal ada nanti 5 tahun ke depan. Apakah lebih baik atau lebih buruk mungkin, tapi harapan kita lebih baik. Nah, jadi Abang sebagai orang yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, kira-kira harapan terbesar Abang apa kira-kira untuk Indonesia kita ini hasil dari pemilu kita, apa bagaimana harapan-harapan Abang gitu? Ini khusus untuk hukumnya atau semua nih? Untuk penegakan hukum Bang, dalam penegakan hukum lah. Kalau harapan saya sih kalau di bidang hukum ya, penegakan hukum itu harus ada perubahan. Jangan lagi kayak kemarin kan ada putusan MK nomor 90 kayak Mas Gibran itu kan adanya yang kenapa yang lain ditolak, yang situ enggak kan ada ordal lagi, itu harus dirubah gitu. Makanya saya bilang tadi jangan pula manusia yang mengatur hukum itu, negara kan negara hukum, jadi apa namanya, kalau bisa itu dirubah gitu. Dan apalagi terutama itu moral penegak hukumnya gitu, karena kan sekarang kan banyak yang berkorupsi kan sendiri kan, korupsi jadi ya sampo juga kan berhukumnya, tapi kalau KPK sekarang juga banyak lah, jaksa juga pernah tertangkap juga kan. Moralitas mereka itu yang harus dirubah gitu. Nah kalau kayak kami ini kan kayak kami pengacara ini sebenarnya nggak terlalu besar. Nah untuk di lapangan saya minta kadang-kadang penyidik yang paling bawah nih, paling rendah nih, kalau misalnya kami mau dampingi klien, kalau ada pernah rumah kami kalau kena didampingi pengacara kan polisi ya diambil apa itu harus dirubah itu sebenarnya dari supaya kita dapat merasakan keadilan tadi, merata tadi. Itu yang harus dirubah ke depannya gitu. Allah nanti mudah-mudahan pemimpinan depan nanti bisa merubah ini tadi gitu. Jangan sama kayak kemarin kan gitu. Suka-sukanya aja pajak dinaikin, yang dinaikin semua diubah kayak gitu dengan ganti itu berprestasi dia. Berarti memang harapan kita sama-sama ini ke depannya bagaimana kita memperbaiki moral dari para penegak hukum, moral dari penegak hukum. Dan mungkin juga kalau misalnya saya rasa juga emang benar sih, banyak kejadian-kejadian yang kita lihat selama rezim berjalan ini. Jadi wajar kita sebagai kami majelis hukum atau abang yang berkecimpung dalam penegakan hukum merasa bahwasanya lebih banyak PR-PR yang timbul karena adanya peliharaan pemerintah seperti kayak orang-orang yang masuk kepentingan pribadi, korupsi dan segala macam. Jadi mungkin memang harapan kita ke depan dengan lahirnya selesainya nanti pesta pemilu, lahir juga Indonesia yang baru. Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih bermoral dan lagi. Ini paling utama itu dalam penegakan hukum itu harus berubah, tidak ada lagi munculan dari kayak kemarin itu banyak penistaan agama, harus bebas lah berkeliaran gitu, karena harus tegas kita. Siapapun yang melakukan itu harus tidak dengan tegas gitu, karena mentang-mentang dia punya polisi A atau belajar si A dia bebas gitu kan, kayak ada yang Bandung, apa namanya gitu, Abu Janda gitu. Karena kan bebas menghina agama lain gitu. Karena sekarang harapan saya ke depan nanti dengan ada pemimpinan baru ini semua bisa dihilangkan, itu bisa dilakukan semua itu. Tidak ada lagi begitu lagi. Ya, mungkin sampai sudah sebelum pertanyaan kami dan 20 menit juga kita bincang-bincang. Semoga apa yang kita pikirkan, apa yang kita diskusikan dapat termanifestasi di dunia nyata. Bisa kita sama-sama usahakan. Walaupun nanti kita
kita mungkin bukan bagian dari politik, tapi kita tetap bangsa Indonesia, kita tetap orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Semoga sama-sama kita bisa tetap istiqomah lah dalam menegakkan hukum di negara kita. Mungkin ini saya dari Imam, mahasiswa PM. Makasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Amin. Baik, itu tadilah wawancara dari narasumber yang kedua. Nah, kita masukin narasumber yang ketiga, yaitu Abangda Aryan Syahputra SH MH selaku anggota partai, calon anggota legislatif yang bertempat di Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Jadi kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kami mau diskusi lah sama Bang selaku orang partai bahasa kami gitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan di sini terkait dengan penegakan hukum dan bagaimana politik di Indonesia gitu. Nah, mungkin Abang bisa bantu jawab lah apa keresahan kami, apa yang ingin kami tanyakan gitu kan, sebagai bahan kami untuk perkuliahan kami gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan adik-adik mahasiswa dari UIN Sumatera Utara yang hari ini kita diskusi perihal perkembangan politik dan demokrasi. Jadi temanya ini tentang politik hukum ya, artinya kebijakan yang memang benar-benar terasa di masyarakat. Jadi pertanyaannya perihal demokrasi dan politik. Jadi demokrasi itu artinya tidak lepas perihal politik. Sistem politik itu menentukan demokrasi berjalan. Kalau saya berpikir, kalau adik-adik semua nanya tadi, generasi anak-anak muda yang belum terkontaminasi dengan politik masa lalu akan bisa mengubah politik masa depan jadi lebih baik. Terkait perkembangan demokrasi di Indonesia, alhamdulillah dari 2004 Orde baru perubahan itu kita merasakan demokrasi pemilihan secara langsung itu 2004, 2009, 2014, 2019 dan hari ini 2024 alhamdulillah kita akan mengikuti konsultasi pemilihan umum. Nah, kalau sejauh ini tentang demokrasi Indonesia bagus, tetapi perihal hukumnya yang kurang. Politisasi tentang kebijakan sangat mengecewakan gitu kan. Artinya memang hukum itu, kalau para pakar-pakar hukum itu berkaitan dengan siapa yang berkuasa, dia yang menentukan hukum. Benar ya? Keadaan itu memang yang kita rasakan saat ini. Siapa yang berkuasa saat ini, dia yang menentukan hukum. Kita bisa contoh putusan MK terkait syarat pengajuan bakal calon presiden dan wakil presiden. Dengan begitu mudahnya mereka menerima gugatan terkait syarat itu, dan kepentingan nepotisme itu tadi, menurut saya semudah itu mereka menampilkannya gitu di masyarakat kita. Artinya di undang-undang sendiri walaupun tidak tertulis etika hakim gitu, ketika memutuskan perkara juga itu tidak ada kepentingannya keluarganya sampai tiga hubungan gitu kan, apalagi ini kemanaannya yang waktu itu akan mendaftar sebagai calon wakil presiden. Dan di situ juga putusan MK itu membolehkan, artinya memang pengaruh kekuasaan sangat mengkebiri sendiri hukum itu sendiri. Itu pendapat. Jadi Abang tadi bilang kan kalau demokrasi kita ini setelah Orde Baru itu kan sudah makin bagus ya. Tapi kita lihat sekarang demokrasi itu kenapa
kalau sekarang kan ada namanya undang-undang tentang apa namanya untuk penghinaan penghinaan presiden ya. Undang-undang penghinaan presiden ataupun Pejabat publik. Pejabat publik. Iya, pejabat publik. Nah, jadi kan itu kan jadi kita ini susah untuk berdiskusi, buat bikin kelompok diskusi bagaimana kita melihat presiden sekarang. Itu kan bisa apa ya, membungkam kita juga gitu, Bang. Itu gimana menurut Abang? Ya, menurut saya sih perubahan kebijakan ya. Artinya sebelum pun pemerintahan Jokowi ada pemerintahan SBY. Dulu juga pernah ada kasus penghinaan presiden. Nah, ketika waktu itu undang-undang itu dibuat, siapapun yang menghina presiden maka akan diancam hukumannya. Nah, dengan perasa makna dan yang lain itu memang banyak masyarakat yang dilaporkan dan masyarakat itu sendiri terkait penghinaan presiden. Karena beliau adalah pemimpin negara. Tetapi mendekatin masa pemilu itu berubah. Jadi aturan itu dicabut lagi, gitu kan? Jadi hukum itu melihat kondisi dan situasi. Ketika itu dulu waktu ributnya masa ini kan aturan penghinaan presiden sudah dicabut, Kepres atau keputusan presiden terkait itu, atau RUU-nya udah dicabut. Perpunya udah dicabut kembali bahwasanya penghinaan presiden itu tidak ada lagi, ya, artinya dibebaskan. Hanya saja kalau personilnya dihina itu bisa, semua personilnya, artinya ada penghinaan terhadap individu. Misalnya contohnya presiden, siapanya yang dihina, dirinya sendiri misalnya apa gitu. Tapi kalau kata Rocky Gerung ya, ribuan kali dia menghina presiden tapi nggak pernah kena delik kan. Artinya bahasa kayak presiden itu apa. Artinya kebutuhan aturan itu berubah saat menjelang pemilu. Ya mungkin saat ini kan isu-isu penangkapan itu, penangkapan dan mengkasuskan kasus tentang penghinaan presiden udah nggak ada saat ini. Itulah untuk kondisi negara itu membuat aturan sesuai kemanfaatkan atau keuntungan yang dilakukan oleh pengusaha ataupun pimpinan negara. Kondisi saat ini. Ini Bang, untuk fungsi lah gitu kan. Abang sebagai orang yang berkecimpung di politik gitu kan. Kira-kira menurut Abang pribadi lah gitu kan, fungsi dari politik dalam demokrasi kita kira-kira apa Bang menurut pribadi Abang? Demokrasi dalam politik. Fungsi politik dalam demokrasi kita lah gitu. Fungsi partainya apa politiknya? Politiknya Bang. Fungsi politik nggak masalah. gitu Bang. Ini partai politik atau politiknya? Politiknya Bang. Fungsi Kalau politik politik itu kan siasat, strategi ya. Kalau Abang masuk ke partai ya, partai politik, artinya memang di undang-undang partai politik itu telah diatur, gitu kan. Semua lini, semua calon pemimpin, calon legislatif itu diusung syaratnya harus melalui partai politik kecuali Dewan Perwakilan Daerah. Bupati, wali kota, gubernur, DPRD kabupaten, provinsi RI, sampai presiden itu harus melalui partai politik dengan ambang batas presiden thresholdnya minimal 20%. Itu semua, baik kepala daerah, gubernur. Jadi minimal partai pengusung harus ada 20% baik suara atau kursi di tiap daerah masing-masing apabila mengusung. Fungsinya yaitu artinya organisasi. Di Undang-Undang Dasar kan partai politik itu organisasi. Semua negara rata-rata punya. Semua negara yang bersifat demokrasi atau non demokrasi juga, karena memang bermasyarakat itu pasti sukanya berkelompok. Kalau dulu orang sukanya bersuku-suku, sekarang lebih suka berkelompok, berorganisasi. Jadi Indonesia itu jangan sampai petanya itu sifatnya suku-suku, karena satu organisasi bisa beberapa suku. Nah itu udah diatur 2004
mengusung pemimpin baik bupati, wali kota, DPR sampai presiden itu melalui partai politik, tidak bisa independen. Kalaupun ada independen, ada aturan khususnya, minimal syarat itu minta pendukung kalau nggak salah melalui pernyataan dan KTP, itu ada pasangan independen. Nah itu pun aturan mainnya itu juga seiring periode akan berubah. Ada yang itu tergantung aturan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah itu tadi hubungan partai politik atau apa sih gunanya politik untuk Indonesia ini? Ya menentukan pemimpin di sekolah aja, OSIS aja di ketua itu ya perlu politik kan. Artinya tidak ujuk-ujuk dia ketua, yang lain ini kan perlu dengerin suara. Itu politik. Politik itu strategi untuk menentukan hal-hal yang ingin diputuskan dalam musyawarah atau demokrasi dan yang lain gitu. Politik kalau bahasa Islamnya siasah, strategi. Itu sih. Jadi gini Bang, terkait demokrasi dan penegakan hukum di dunia politik, negara kita gini kan termasuk negara hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 3. pasal 3. Jadi menurut Abang sendiri pribadi, bagaimana lah penegakan hukum yang berjalan di negara kita ini, terkhusus di daerah kita Sepang Bedagai, terkait banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik sesuai hukum atau belum? Ya, baik. Ini pertanyaan yang kedua ya. Terima kasih adik semua dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini terkait penegakan hukum yang saat ini dan kondisi saat ini di Indonesia atau daerah kita Sumatera Utara sedang lagi apa ya, penegakan hukum itu aturannya bagus ya, aturannya itu bagus, tetapi pelaksananya ini kan ngerti ya, undang-undang pidana, aturan pidana dan semuanya itu kalau diterapkan bagus, hanya penegaknya saja, yang menjalankannya saja itu kenapa? Karena yang pertama, kalau dilihat selama ini yang berkuasa, ibaratnya gini, kayak parang gitu ya kan, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Itulah memang kondisi. Semua orang perlu punya kepentingan masing-masing. Orang kaya tadi punya uang untuk membayar hukum. Orang penegak hukum perlu uang, gitu. Perlu uang untuk ibaratnya gini, untuk ya euforia dia gitu. Dengan jabatan dia sebagai penegak hukum juga perlu juga mengapresiasi dia sebagai jabatan hakim, jabatan jaksa, jabatan polisi itu seharusnya kalau abang selain mengkritisi cuman ngasih masukan, kalau bisa gaji mereka itu ditambah gitu agar mereka nggak kekurangan. Jadi kalau di pengadilan itu, nah ini agak cerita pengadilan kan, itu biasa itu titipan kasus gitu kan, kasusnya selesai, itu biasa. Itu yang terjadi di negara hukum kita. Karena apa? Ya kita logis aja dengan kebutuhan mereka. Yang bisa mengubah itu kan akhlak itu dari kecil, kejujuran gitu kan. Mereka bagus menjalankan penegakan hukum, baik jaksa, polisi, hakim. Nah, terkait kepentingan politik juga, semuanya posisi-posisi penegak hukum itu dipengaruhi oleh politik, ya kan? Hakim aja nih ya, itu 3 pemerintah, 3 DPR, 3 akademisi. Nah, akademisi ini pun kalau nggak dipilih melalui orang-orang politik seperti DPR, ya nggak akan terpilih. Mau nggak mau, posisi politik itu sangat menekan kebijakan hukum, bukan hukum yang menekan kebijakan politik. Jadi ini tadi kondisi hukum dan politik kita itu gambarannya seperti itu gitu. Artinya politik yang mengintervensi hukum, bukan hukum yang mengintervensi politik. Karena trias politika
ya terbiasa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisi yudikatif ini seharusnya nggak ada lengket sama yang namanya hubungan politik, tapi konsep pemilihan atau menentukan mereka itu melalui kebijakan politik. Yang milih hakim konstitusi siapa? Ketika interview, setelah interview kemana? Sidang kan di Komisi 3. Interviewnya di Komisi 3 ini. Ya Komisi 3 orang mana? Orang politik kan, anggota dewan. Dia menentukan. Gitu juga mengangkat hakim Mahkamah Agung, presiden. Oke. Polisi yang angkat siapa? Presiden. Atas persetujuan DPR. Mereka kan gaweannya itu kaitan. Tapi bagaimana agar posisi yudikatif terpisah sama politik gitu. Ya, maka kita sebagai mahasiswa harus berpikir agar intervensi hukum itu politik itu tidak mengintervensi hukum. Maka politik dan hukum itu itulah posisinya itu seharusnya hukumlah yang mengintervensi politik agar semua ini ya berjalan sedemikian rupa menjelang pemilu itu intervensi politik itu luar biasa. Ya Gibran bisa jadi wapres gitu kan. Apalagi menentukan semua itu dengan intervensi politik. Memilih KPU sendiri kan lewat anggota dewan dan disetujui sama presiden. Memang melalui mekanisme seleksi, tapi di ujungnya tetap politik juga yang menentukan. Ya kan? Itulah dinamika keadaan politik Indonesia. Bagaimana mengubahnya? Ya kita harus sama-sama belajar bagaimana yudikatif itu tidak diintervensi sama eksekutif itu memiliki politik. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari abang kan kami nyebutnya orang partai. Jadi partai ya. Abang ini kan PKS. Oke. Tapi PKS oposisi. Tapi kan PKS ini kan asal orang tuh kalau kenal PKS di apa ya? Di pikiran masyarakat itu terkait sama politik identitas, Bang. PKS sama dengan politik identitas itu kira-kira gimana menurut abang? Ya itu pernah. Iya, saya. Identitas itu saya boleh tanya dulu. Identitas itu apakah agama atau suku? Identitas itu gini. Artinya seseorang yang bertarung di politik, membawa nama identitas dia gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada masalah kan, dia lahir di sini. Ayolah dukung karena identitas dia di situ gitu kan. Ini agama atau suku. Nah, jadi dalam pandangan saya ya melihat orang-orang berbicara tentang PKS ini sama dengan identitas saja, politik identitas. Mereka itu mengatakan bahwa PKS ini hanya menaungi orang-orang Islam saja. Nah, jadi orang-orang yang di luar Islam mereka tidak peduli, mereka tidak apa segala macam gitu. Oke, saya jawab itu mungkin karena banyak anggota PKS yang lain, tapi mungkin ini pendapat pribadi. Kalau saya gabung di PKS itu dari 2014, tapi bukan status PKS, saya partai gitu kan. Saya partai di salah satu kampus juga ada gitu kan. Karena rata-rata PKS ini menyiapkan kader-kader yang memang akademisi dan lain. Nah, prinsipnya memang Islam karena melihat Indonesia juga mayoritas Islam. Tetapi kita juga di anggaran dasar yang berubah 2019 kemarin itu membolehkan, tapi syaratnya di wilayah tersebut tidak Islam gitu. Tapi memang ini yang menggaungkan pribadi. Di Papua itu di NTT itu rata-rata calegnya itu banyak dari Kristen. Di Sumut itu ada 5 orang dari Kristen. Artinya identitas itu memang iya secara dilihat iya, cuman kami berusaha untuk menghilangkan itu dengan cara mengajak selain agama yang lain untuk bergabung ke PKS. Tidak terbatas. Jadi dibolehkan di luar agama Islam boleh. Hanya saja memang mayoritas di PKS itu Islam. Dan konsepnya adalah dakwah politik.
gitu. Berdakwah dan sambil politik. Nah, tapi memang melihat kondisi, apabila di daerah itu memang mayoritas Kristen, kita mungkin ngajak pendeta untuk menjadi ketua partainya di situ atau yang lain gitu. Tapi memang kalau terkait identitas, memang PKS politik identitasnya masih dipakai. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk mengubah itu gitu dengan peta Indonesia sekarang. Nah, berarti Bang, berarti kan kalau usaha kita bahas tadi, PKS itu sebenarnya memang tak menafikan bahwasanya PKS itu memang kuburan politik identitas gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita amati, tak ada politik yang tak memiliki identitas gitu, karena pasti semua orang itu bergabung dengan Setuju. identitasnya masing-masing sebenarnya. Kayak ya mungkin kalau kita tengok Pak Bro dan Mas Gibran dengan anak-anak Gen Z-nya, Pak Anies dan Caimin dengan embel-embel Islamnya katanya gitu, nah dan sebagainya. Nah mungkin tadi sebenarnya udah Bang singgung juga perihal kenaikan Mas Gibran sebagai cawapres yang sebenarnya banyak menimbulkan kontroversi gitu, karena putusan MK di yang satu sisi juga melanggar etika dalam pengadilan, di mana ketua hakimnya itu masih ada hubungan darah ke pamannya. Dan juga kalau kita lihat bagaimana respon masyarakat di sosial media, hampir 90%-nya itu kalau menurut salah satu sumber yang saya baca itu adalah sesuatu yang negatif gitu. Nah, tadi kan Abang bilang bahwasanya itu hal yang memang tidak Abang sepakati gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kira-kira kenapa Abang nggak sepakat sama itu, dan kira-kira dampak buruk apa yang memang bakal terjadi kalau misalnya budaya seperti ini terus kita pelihara gitu. Baik, terima kasih Fikri ya, kawan-kawan. Ini Padli. Jadi terkait putusan MK, ya itu tadi realitanya mereka terang-terangan melihatkan bahwasanya intervensi politik itu luar biasa. Ya secara kebetulan juga mungkin ketua hakim MK juga pamannya. Tapi ketika dibentuk mahkamah mahkamah kehormatan MK itu kan, seharusnya memberi putusan etiknya dengan memecat beliau gitu, karena aturan jelas hakim itu tidak boleh memutus perkara ada sehubungan keluarga atau saudara. Tapi enggak gitu, realitanya hakim MK hanya memberi putusan terkait pelanggaran etik dan tidak mencopot beliau sebagai hakim MK, hanya mencopot beliau sebagai ketua. Tapi beliau masih punya kewenangan yang cukup besar gitu. Artinya gitu juga dampak politik terkait putusan undang-undang cipta kerja gitu kan. Ya, politisasi terhadap aturan-aturan itu sangat dilihat sama rejim pemerintahan sekarang. Artinya kok sangat mudah mereka menunjukkan sinetron itu gitu ke masyarakat. Padahal kita akademisi itu mahasiswa ya tahu itu buruk, tapi mayoritas kita masyarakat itu lebih mencari aman gitu kan, lebih tidak peduli lagi, atau karena memang pemahaman pendidikan kita itu kurang. Itu saja sih menurut Abang terkait putusan MK itu. Dan memang sangat tidak setuju kalaupun MK kemarin memberi sanksi yang cukup berat, maka aturan hukum itu pasti hukum itu bisa mengintervensi politik. Tapi enggak, rupanya ada isu juga terbaru, ketua MKK keluarganya juga ikut dalam politik. Jadi sangat mengecewakan gitu, padahal jalan terakhir kita itu di MKK untuk menegakkan keadilan tadi, untuk meniru agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Karena aturan-aturan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu cukup besar, bisa membatalkan undang-undang, mencabut undang gitu. Karena yang membuat yang undang-undang itu lahir dari keputusan politik, nggak presiden yang mengusulkan atau DPR. Itu saja sih gambarnya.
Tapi kesempatan waktu sidang kode etik, abangnya juga baru tahu adanya MKK gitu kan. Mungkin sebagian akademisi, orang-orang hukum baru tahu rupanya ada Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Rupanya ada lagi di atas lembaga tinggi rupanya ada lagi lembaga. Apakah juga presiden ada gitu, Mahkamah Kehormatan Presiden, MKP. Ya kita juga bingung kan, kayak main-main aja ngatur negara itu gitu. Cobalah teman-teman mahasiswa lebih belajar lagi, lebih kritisi lagi perihal itu. Ya apapun yang dilakukan keputusan presiden itu banyak yang tidak kita setujui. Tiba-tiba diketok, tiba-tiba minyak naik, tiba-tiba nggak ada proses hukum tadi. Ini proses politik semua. Yang untuk apa ada undang-undang kalau gitu. Toh satu hari bisa dicabut atau satu hari bisa dibuat, kan lucu. Itu aja mungkin pendapat abang. Memang ya kami selaku partai PKS memang selalu oposisi, tapi kalau yang bagusnya ya kami setuju. Artinya perjuangan PKS terkait BPJS juga 1 dan 2 naik gitu, tapi kelas 3 kami berusaha untuk mempertahankan itu. Baru lagi biaya haji naik gitu. Ini lagi tidak setuju. Artinya jadi mahasiswa juga harus tahu apa kata Anies itu ya, oposisi itu terhormat gitu. Ya mahasiswa juga harus oposisi gitu. Ini terbukti juga mahasiswa jarang demo gitu kan, nggak pernah bersuara. Ya tiba-tiba sekali bersuara besok udah diem. Cobalah sekarang kan pakai medsos, dan tadi kita menefikan bahwasannya penghinaan sama kritikan itu beda. Coba kita kontes penghinaan dan kritikan itu tempatnya berbeda. Kita bisa kritik terkait MK, kita bicara nugas gini-gini, itu dibolehkan. Ada undang-undangnya gitu. Dan undang-undang menghina presiden atau apa juga ada tempatnya sendiri gitu. Itu dari abang terkait itu pertanyaan tadi ya. Mungkin ada yang lain. Berarti menurut abang putusan MK ataupun juga kebijakan-kebijakan yang banyak kontroversi sebenarnya selama masa kampanye itu salah satu bentuk tontonan yang tak layak ditonton dalam masyarakat, dan juga sebenarnya ada itu indikasi bahwa saja ternyata masyarakat kita ini memang kurang literasi gitu, karena kurang awas dengan masalah seperti ini. Mungkin untuk pertanyaan penutup, ini agak persoalan pertanyaan bang. Kalau mengenai caleg nih, ya kan? Yes. Pasti kita tanya lah. Yes. Kalau emang nanti seperti biasanya kalau orang mau jadi ketum tuh pasti tanya gini bang, mau dibawa kemana organisasi gitu. Karena abang mau jadi DPR, masyarakat ya. Kami tanyakan lah, mau dibawa kemana sedang Mudagi, dan juga apa kira-kira dari semua pandangan abang ini, hal yang pertama kali yang menurut abang paling penting untuk ditingkatkan di tempat kita ini apa kira-kira? Yes. Baik, terima kasih juga pertanyaan keberapa tadi. Jadi terkait tugas ya, balik lagi ke tugas sebenarnya. Jadi di luar tugas kita nggak boleh berangan-angan gitu. Artinya di luar tugas, ini jadi dewan mau mau ngaspal jalan ya. Itu kan tugas PU kan, ada dinas terkait gitu. Aku nanti jadi dewan mau buat bangun sekolah gitu kan, ada dinas pendidikan. Jadi balik lagi, artinya nggak mungkin yang calon legislatif itu nggak tahu nanti aku duduk ini mau jadi apa. Itu salah besar ya. Ibaratnya teman-teman, aku nanti aku mau nikah gitu ya kan, nggak tahu posisinya sebagai apa gitu kan, padahal jadi seorang ayah nyari itu posisinya sama, apalagi calon gitu kan. Artinya yang pertama tugas DPRD terkait Kabupaten Senam Lagi itu anggotanya tuh ada 45 orang dengan berbeda fraksi dan berbeda partai. Nah, apa sih kerjaannya? Membuat undang-undang. Kalau di daerah peraturan daerah. Yang kedua mengawasi dan menganggarkan. Nah, tiga kewenangan ini. Ya kalau ada yang lain itu bagian dari
konsep menganggarkan dan mengawasi. Jadi 3 ini membuat undang-undang, membuat anggaran, mengawasi. Gitu. Jadi terkait serang bedagi, pertama dulu anggaran serang bedagi kawan-kawan tahu semua. Nah, itulah nggak tahu kalau. Kenapa nggak tahu gitu? Selaku DPRD, selaku bupati ya harus jelaskan ke masyarakat. 2023 anggaran serang bedagi segini. Dan untuk apa aja, kan sekarang ada media sosial nih. Ada YouTube, ada Facebook gitu kan. Yang lain-lain kok bisa disiarkan, kalau tinggal anggaran pembangunannya itu ini. Gitu. Itulah mereka memang kita nggak tahu. Mereka mungkin pemahamannya 45 orang itu hanya tahunya perihal itu. Kalau nggak salah menurut abang anggaran tahun ini atau tahun kemarin serang bedagi itu 1,6 atau 1,7 triliun. Banyak kan itu? Itu untuk apa aja gitu kan. Jadi sebelum proses penganggaran itu namanya rapat peraturan untuk anggaran daerah. Jadi setiap anggaran itu harus ada peraturan untuk membangun ini, peraturan membangun ini. Nah itulah dialokasikan anggaran per tahun APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, itu semua dibahas dan diporsikan. Berapa persen untuk infrastruktur, berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk ekonomi masyarakat, pengusaha dan lain, dan berapa persen. Gitu juga selain APBD, kerja dewan itu juga memikirkan bagaimana pendapatan daerah itu meningkat. Gitu. Jadi nggak hanya bupati, tapi orang ini bahas juga. Semakin meningkat pendapatan, semakin nambah juga APBD-nya. Itu juga kenapa Serdang Bedagi sama Deli Serdang beda. Kenapa Deli Serdang sama Kota Medan beda. Gitu. Jadi ada presentasi pembagian pendapatan daerah untuk pusat untuk daerah. Jadi presentasinya ketika semua rata dibagi sekian, ada anggaran lebihnya karena ada presentasi pendapatan daerah. Itulah memang Kota Medan bisa maju karena pendapatan daerahnya besar. Itu Serdang Bedagi. Itu juga kewenangan dan tanggung jawab kerjanya anggota dewan gitu. Jadi menganggarkan 1,7 triliun untuk jalan, untuk pendidikan, untuk ini. Ya mereka gitu. Mereka yang tanda tangan, ya serahkan nanti sama bupati atau eksekutif. Nah bupati di situ nanti ada jajaran dinas-dinas terkait. Nah dinas itulah yang mengeksekusi di lapangan. Itu anggaran ya. Nah, yang kedua pengawasan. Pengawasan itu kita bisa intervensi pembangunan. Oh ini jalan dibangun di sini, anggarannya lebih. Ya kalau bisa dibesar lagi pembangunannya. Gitu. Anggaran ke sini itu intervensi pengawasan. Yang ketiga tadi perda. Nah, perda itulah. Kalau misalnya terkait pajak resto, reklame dan lain, itu kan mereka bisa buat aturan. PPN itu ya? PPN? Enggak, beda. Oh, beda. Pajak daerah. Jadi itu ada dinas pendapatan daerah. Kalau lihat teman-teman di sini di Pantai Cermin ada usaha pariwisata. Nah itu pajak tahunannya ada, pajak bulanannya ada. Gitu. Dilihat berapa jumlah pajak itu tergantung aturan yang dibuat, perda yang dibuat gitu. Kalau nggak salah, kalau undang-undangnya itu minimal 10% dari pendapatan keuntungan usaha itu. Belum lagi pajak reklame berapa persen gitu kan. Tapi apakah itu semua pernah diawasin gitu? Apakah semua itu berjalan dengan baik? Itu balik lagi siapa yang memimpin saat itu. Jadi 3 itu tadi itu semuanya udah mencakup kepentingan semua masyarakat. Ketika anggaran itu bisa kita kelola dengan baik, itu bisa bisa digunakan untuk masyarakat. Artinya ketika duduk kita harus berpikir nih, anggaran ini bisa untuk membangun misalnya lumbung pangan. Ketika panen kita bayarin panennya, kita taruh di usaha desa
Kalau sekarang kalau sama BUMDes, kalau ada BUMDes panen sawit gitu kan, gitu juga. Masyarakat kita bayarin, kita jual ke tempat yang lebih mahal. Panen kita jadikan lumbung. Itu visi misi bahasanya kalau karena saya di PKS ada bahasanya satu desa satu lumbung pangan. Itu mungkin banyak visi misi yang dilakukan presiden. Tetapi kalau visi misi saya pribadi, kalau saat ini mengadvokasi semua kepentingan masyarakat. Artinya bukan ya dengan bantuan relasi, bantuan jaringan, apapun kebutuhan masyarakat kita bantu. Tapi dengan sebatas ya dapil lah, setidaknya jangan sekabupaten. Karena ketika nanti di desa sana ada membutuhkan ambulan, ya kita bantu ke sana gitu kan. Artinya sebatas itu. Ya yang kedua, membangun Serdang Bedagi itu nggak bisa sendiri, ya kan? Apalagi itu ada 45 orang di situ. Ketika berhasil semuanya itu bekerja, bukan sendiri. Artinya sebagai motivasi untuk DPR lain untuk membangun kampung halaman. Itu makanya saya pernah cerita juga ke kawan-kawan, carilah ilmu jauh-jauh itu kan, tapi jangan pernah lupa dengan kampung halaman. Nah, itu saja mungkin dari saya. Udah sore kan. Terima kasih kawan-kawan semua atas diskusinya pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Dan yang kedua, politik adalah strategi untuk menentukan suatu putusan. Tapi hukum bagian dari mengawasin, hukum bagian dari relnya gitu. Artinya ketika belok-belok, hukum itu bisa meluruskan, hukum itu bisa membatasin, tidak melebihin kewenangan dan kebijakan politik itu. Mudah-mudahan politik, balik lagi, politik itu mudah-mudahan hukum itu bisa mengintervensi politik, bukan politik yang mengintervensi. Mungkin dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu ya Bang, kami juga dari mahasiswa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya mau menerima kami untuk diskusi bagaimana politik di Serdang Bedagai. Ya itu sih. Ya makasih Bang. Terima kasih sama-sama. Bang, kasih banyak Bang ya. Oke. Kasih banyak ilmu ya Bang. Iya. Itu diedit lagi lah nanti kalau. Iya. Itulah video wawancara kami yang terakhir dari 3 narasumber yang pertama, kedua, dan ketiga. Kami dari kelompok 4 undur diri. Mudah-mudahan video sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.